Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Ersa dengan NPM 2351061 sebagai mahasiswa program studi ilmu hukum. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai mahasiswa beragama Buddha dengan kelas 1 BUME dan dosen pembimbing Pak Nardi akan menjelaskan tugas proyek kami untuk UTS. Pada kesempatan ini kami menggunakan tugas proyek ini dengan cara meng-highlight digital marketing untuk Vihara Budayana Batam. Kami dari kelompok Vihara Budayana dengan Kofas Leo Saputra akan menjelaskan dari pengertian vihara, alasan kami memilih Vihara Budayana, permasalahan yang kami temukan, tujuan pelaksanaan proyek, metode penelitian yang kami gunakan, dan juga biaya yang diperlukan serta jadwal kegiatan proyek ini. Pertama-tama, saya persilahkan ketua kelompok kami yaitu David untuk menjelaskan tentang pengertian vihara terlebih dahulu. Namo Buddhaya, nama saya David Sutan. Saya di sini sebagai ketua kelompok dari kelompok Vihara Budayana dengan Kofas Leo Saputra. Dengan judul proyek kami adalah pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi kegiatan keagamaan di Vihara Budayana Batam. Nah, saya akan mulai dengan penjelasan apa itu wihara. Wihara merupakan rumah ibadah bagi umat Buddha. Seperti umumnya, Wihara Budayana menyediakan fasilitas yang menunjang kegiatan keberagamaan bagi umatnya. Di Wihara Budayana terdapat pelaksanaan puja bakti dan liamkeng. Baik, sekiranya itu dari pengertian vihara. Akan kita teruskan kepada Elva yang akan menjelaskan tentang alasan kami memilih Vihara Budayana. Halo, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Elva Jessica, NPM 2351002. Saya bertugas sebagai admin dan juga PowerPoint. Hari ini saya akan menjelaskan alasan kami memilih Vihara Budayana ialah Vihara Budayana memberikan beberapa keunggulan di antaranya yaitu satu memiliki lokasi yang strategis, 2 jam pelaksanaan kebaktian yang efisien, 3 tidak menghambat aktivitas, 4 fasilitas vihara yang memandai, 5 kondisi vihara kebaktian yang nikmat dan nyaman. Terima kasih untuk Elva atas penjelasan singkatnya. Kita akan lanjut kepada permasalahan yang kami temukan, karena tidak memungkinkan jika tidak ada permasalahan yang kami temukan dalam pelaksanaan proyek ini. Inilah yang menyebabkan kami memilih untuk melakukan proyek yang kami pilih ini. Penjelasan ini akan dijelaskan oleh Charistin. Kepada Charistin saya persilahkan. Permasalahan yang kami temukan berupa penyebaran informasi Vihara Budayana yang terbatas pada beberapa media sosial saja, dan dianggap tidak menarik bagi sebagian orang. Walaupun penggunaan media sosial oleh pihak Vihara sudah beragam, namun hanya beberapa media saja yang digunakan secara aktif. Mungkin segitu saja permasalahan yang kami temukan. Dari permasalahan-permasalahan ini juga kami memiliki tujuan yang sama dalam pengerjaan proyek ini. Tujuan pelaksanaan proyek ini akan dijelaskan kepada Brandon. Namo Buddhaya, perkenalkan nama saya Brandon dengan NPM 2341148 sebagai anggota kelompok dari kelompok Budayana dengan Kofas Leo Saputra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pelaksanaan proyek. Kami melaksanakan proyek ini dengan tujuan untuk meningkatkan kuantitas dari pengunjung Vihara Budayana, membantu menyebarkan informasi keagamaan secara efektif dan menarik, serta mengembangkan popularitas vihara di lingkungan masyarakat umum. Kepada Brandon, saya mengucapkan terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya ialah metode penelitian yang kami gunakan. Metode ini akan dijelaskan oleh Edison. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Edison San, NPM 2332039. Saya bertugas sebagai penyusun laporan dan PowerPoint. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode-metode yang kami gunakan. Metode pengumpulan data memiliki banyak jenis. Dari sekian banyaknya metode yang ada, kami memilih metode kualitatif sebagai metode pengumpulan data dan analisis data. Untuk jenis data yang digunakan berupa data primer,
yang didapat dari hasil wawancara dan observasi secara langsung. Sedangkan pengelolaan data akan dilakukan secara manual. Ya, sekiranya 4 metode itu yang disebutkan oleh Edison akan dijelaskan lebih dalam oleh Celine dan Marcel. Kepada Celine dan Marcel saya persilahkan. Nama budaya, nama saya Selin Sintiayan, MPM saya 2341309. Yang pertama, kuantitatif. Metode kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan cara langkah dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responder sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban mengenai suatu hal yang diteliti. Yang kedua, data primer. Data primer adalah informasi yang dilakukan langsung dari sumbernya. Contohnya data yang dapat saat melakukan wawancara atau melakukan observasi. Oke, yang ketiga itu adalah wawancara. Wawancara itu sendiri dapat digunakan untuk mengumpulkan data apabila peneliti ingin mengetahui informasi yang diketahui oleh responden secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dan selanjutnya ada yang keempat itu adalah observasi. Observasi itu adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan. Keempat metode penelitian tersebut digunakan untuk meninjau keefektifan proyek dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, sekiranya begitu saja metode-metode yang kami gunakan. Selanjutnya ialah kepada biaya. Mengenai biaya ini akan dijelaskan oleh Ronald. Kepada Ronald saya persilahkan. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ronald, MPM 2331030, sebagai video editor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan biaya yang diperlukan dalam pengerjaan proyek. Biaya yang diperlukan sangat kecil dan bersifat tidak tetap, sehingga biaya yang dibutuhkan dapat diabaikan. Pengerjaan proyek dilakukan dengan pemanfaatan media sosial dan teknologi semaksimal mungkin demi perkembangan Vihara Budayana Batam. Pengerjaan proyek dilakukan dengan sepenuh hati dan kasih demi mengupayakan promosi dalam aktivitas puja bakti pada Vihara Budayana Batam. Terima kasih Ronald atas penjelasan singkat mengenai biaya ini. Selanjutnya, mengenai jadwal kegiatan proyek. Jadwal kegiatan proyek ini akan dijelaskan oleh Denny. Kepada Denny, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Denny Sultan, MPM 2331107. Akan membahas tentang jadwal kegiatan proyek ini. Pengerjaan proyek diestimasikan akan berlangsung selama 2 bulan, yakni pada bulan November dan Desember. Pengerjaan proyek akan dilaksanakan pada setiap hari Minggu setelah pelaksanaan kebaktian umum. Terima kasih banyak Denny atas penjelasannya. Sekiranya saya di sini sebagai moderator dan juga editor serta scriptwriter dari pelaksanaan proyek kami kali ini akan mengriskaskan kembali mengenai pengerjaan-pengerjaan dalam proyek ini. Oke, saya ulangkan dari awal mengenai alasan kami memilih Vihara Budayana ialah Vihara Budayana memiliki fasilitas yang unggul. Dan juga Vihara Budayana ini memiliki lokasi yang strategis, jam yang tepat dan tidak menghambat pelaksanaan aktivitas pada sehari-hari, dan juga fasilitas ke vihara yang memadai, kondisi kebaktian yang hikmat dan nyaman. Tujuan awal kami memilih proyek ini ialah karena kami menemukan beberapa masalah, yaitu penyebaran informasi yang dilakukan oleh Vihara Budayana terbatas pada beberapa media saja dan dianggap kurang menarik oleh banyak orang. Dan kami sadar akan pentingnya TikTok dan maraknya penggunaan media sosial dalam kehidupan di era globalisasi ini. Oleh karena itu, kami sebagai umat muda, kami memutuskan untuk memanfaatkan sosial media sebaik mungkin dan juga menggunakan sosial media untuk mengembangkan potensi dari Vihara Budayana ini. Adanya permasalahan tadi menimbulkan tujuan dari kami untuk melaksanakan proyek ini dengan sebaik mungkin.
Adanya tujuan ini ya seperti yang dijelaskan oleh Brandon tadi, yaitu untuk meningkatkan kuantitas dari pengunjung Vihara Budayana. Kami percaya Vihara Budayana ialah vihara yang merupakan salah satu vihara terunggul di Batam dan layak untuk diketahui lebih banyak lagi dan mendapatkan pengunjung yang lebih lagi, tidak hanya oleh mahasiswa-mahasiswa UIB yang melaksanakan puja bakti wajib setiap minggunya. Metode penelitian ini terbagi menjadi 4 seperti yang dijelaskan oleh Edison, Celine, dan Marcel tadi. Dan 4 metode ini kami gunakan secara sebaik mungkin dan kami laksanakan dengan semaksimal mungkin supaya bisa mendapatkan hasil laporan yang baik dari pelaksanaan proyek ini. Seperti yang tadi Ronald jelaskan mengenai biaya yang diperlukan, dalam pengerjaan proyek ini biaya yang diperlukan sangat kecil dan bersifat tidak tetap. Karena kami juga mencari cara untuk melaksanakan proyek ini dengan sesimpel mungkin, semudah mungkin, seefisien mungkin, dan juga bagaimana caranya bisa mendapatkan hasil optimal, yaitu dengan memanfaatkan sosial media yang tidak memerlukan biaya banyak. Untuk jadwal kegiatan proyek ini juga kami pastikan tidak menghambat kegiatan dari kami sebagai mahasiswa baru dan juga sebagai para pekerja bagi kami yang sudah bekerja. Jadi kami melaksanakan proyek ini setiap hari Minggu setelah kegiatan puja bakti. Pelaksanaan proyek ini hanya mengambil sekitar 10-15 menit dari jam kami setelah puja bakti dilakukan. Jadi pengerjaan proyek ini sangatlah simpel, efisien, dan tidak memerlukan waktu banyak. Oleh karena itu, sekian penjelasan dari kami mengenai pengerjaan proyek untuk UTS kami sebagai permintaan untuk kelulusan mata kuliah agama Buddha. Sekian saya sebagai moderator izin mengundurkan diri dan menutup video hari ini. Oleh karena itu, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.